Hijrah, kamu tulis tahun kedua Hijrah, kamu tulis tahun ketiga Hijrah, kamu tulis tahun keempat Hijrah, kamu tulis tahun kelima. Nanti tulisannya jadikan jadi satu. Kamu tulis masa kecil Nabi, kamu tulis masa setelah Nabi dapat wahyu sebelum hijrah, maka kamu tulis masa Nabi sudah dapat. Jadikan jadi satu tulisan yang besar. Jadi amat sangat bisa, sangat bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan karya-karya kita perkenalkan anak-anak kita. Buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibeli di bulan ini, dibaca di rumah, dihatamkan bersama, maka itu amat sangat besar manfaatnya. Jadi kalau ada orang hadir acara Maulid Al-Barzanji, Simtud Durar, Adiyaul Lami, Syaraful Anam, Al-Habsyi, Simtud Durar, karya Al-Habib Ali Al-Habsyi yang diturunkan kepada Habib Alawi, diturunkan kepada Habib Anis Solo, sampailah ke kita. Itu semua adalah salah satu bukti kecintaan, karena isi daripada maulid itu tiga. Yang pertama pujian-pujian, yang kedua sejarah Nabi, sirah, yang ketiga adalah doa-doa. Kita tidak langsung berdoa kepada Nabi, tapi kita memuji-muji Nabi. Maka kita kenalkan buku yang simple tentang Nabi ini, ditulis oleh seorang penulis dari India, namanya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi, juara satu lomba menulis karya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diadakan musabaqah oleh Muktamar Islami, dan pemenang juara satunya adalah orang India. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Memberi anak hadiah saat ulang tahunnya, tak salah. Tapi memberikan buku, nak ini ada buku bagus untukmu, supaya kau baca di bulan ini. Kalau kau baca khatam, buat ringkasannya, buat poin-poinnya, ini hadiahnya. Oh, bagus sekali. Sehingga dia tidak hanya sekedar baca poin, baca poin, mengerti dia coret-coretnya, bagus sekali. Bagi yang sudah, itu untuk yang level awam, itu yang biasa, sejarah Nabi yang datar baik. Bagi yang ingin membaca bantahan-bantahan terhadap orientalis, orang-orang barat yang mengkaji Islam, mengkaji Nabi lalu menyerang Nabi, bantahannya ditulis oleh Hussein Haikal, kata pengantarnya oleh Buya Hamka, judulnya Hayatu Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku ini bagus sekali. Atau yang ditulis oleh orang barat. Jadi kita perlu juga ingin tahu bagaimana orang barat melihat Nabi SAW. Namanya Michael H. Hart, menulis buku 100 Ranking Most Influential Person in History, 100 tokoh dunia yang paling terkenal dalam sejarah. Dan Michael H. menempatkan Nabi Muhammad SAW nomor satu. Nomor satunya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Karen Armstrong menulis buku History of God, sejarah Tuhan. Lalu dia tulis juga sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi dia, sosok Nabi Muhammad SAW itu adalah pribadi humanis, kemanusiaan, peduli kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada makhluk hidup, sangat lembut. Maka bagi dia sejarah Nabi itu menarik. Lalu kemudian dia tuliskan dalam sebuah buku, History of Prophet Muhammad, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kenalkan generasi ini melalui maulid, melalui seminar, melalui loka karya, melalui lomba film tentang Nabi, The Messenger, utusan Allah SWT.
dan berbagai macam lainnya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kalau cinta banyak menyebut. Kalau cinta rela berkorban. Kalau cinta jaga warisan. Bagaimana menumbuhkan cinta? Maka inna sam'a, dengar MP3, wal basar, lihat, tonton video, baca bukunya, wal fuad, setelah itu hati, pikiran, berpikir tentang dia, hati merenung, meleleh air mata. Kenapa? Karena cinta. Karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang kita belum lahir, mak ayah kita belum nikah, datuk nenek moyang kita belum ketemu, dia sudah doakan kita. Giginya berdarah, pelipisnya patah giginya. Sahabat meminta, engkau kan punya doa makbul ya Rasulullah, berdoalah ya Rasulullah supaya mati musuh-musuh semua. Katanya enggak, doaku ini kusimpan. Doaku ini kusimpan untuk apa? Untuk mereka. 1500 tahun yang lalu dia sudah simpan doa untuk kita. Kita belum lahir, kita belum ada. Dia bilang nanti akan ada orang yang minum dari telaga ini. Kalau dia minum dari telaga ini, dia tidak akan haus untuk selamanya. Siapa itu Rasulullah? Ikhwani. Saya, kami, bukan antum ashabi. Tapi ada ikhwani. Siapa itu Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka percaya kepadaku walaupun mereka tidak melihat aku, mereka tidak berjumpa denganku. Ini orang luar biasa. Kadang teman kita satu angkatan, sealma mater, dekat rumah, jiran, tetangga, tak pernah memikirkan kita. Dia Nun yang ada di Jazirah Arab, yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. 1400 tahun yang lalu sebelum kita, dia sudah memikirkan kita. Dia mendoakan kita tiap malam. Apa yang bisa kita balaskan untuk dia? Apa yang sudah kita berikan untuk dia? Yang terakhir, yang kelima, apa tanda cinta? Orang kalau sudah cinta, lembut hati. Itu tanda cinta. Kalau betul cinta sama orang tua, lembut hati, membayangkan wajahnya. Kalau betul cinta kepada ulama, lembut hati kita, tak sanggup berkata-kata. Kalau memang betul cinta kepada Nabi SAW, lembut hati kita. Jadi kalau masih keras lagi, berarti bukan cinta, cinta palsu. Apa tanda cinta? Banyak menyebut. Apa tanda cinta? Rela berkorban. Apa tanda cinta? Menjaga warisan. Apa tanda cinta? Mengenali dan mengenalkan. Apa tanda cinta? Lembut hati. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, Engkau yang maha lembut, lembutkan hati kami. Hati itu keras. Yang melembutkan hati itu adalah sholawat, zikir, kenal. Akhirnya hati itu lembut. Kalau hati sudah lembut, mudah berzikir. Kalau hati sudah lembut, mudah untuk menerima kritik. Tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada. Lembut hati itu. Kita lebih banyak sibuk dengan dia, bukan dengan yang lain-lain. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan saja orang yang dijamin masuk neraka, Abu Talib, Abu Lahab, dijamin itu. Tak ada ikhtilaf. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tapi apa yang terjadi? Khuffifa alayya fi kulli isnain. Diringankan azabku setiap hari Senin. Li'itaqi Suwaibah. Karena aku senang menyambut kelahiran Muhammad SAW, lalu aku bebaskan Suwaibah. Maka bersyairlah seorang ahli hadis, Al-Hafiz Al-Maqdisi. Apa kata beliau? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnaini abada yukhaffaf anhumul adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu, kalau si kafir Abu Lahab yang sudah jelas dicela Allah, tabbat yadahu fil jahimi mukhallada, kekal selama-lamanya dia dalam neraka jahim, dalam neraka jahanam.
annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Ada riwayat menyebutkan bahwa setiap hari Senin selamanya sampai hari kiamat. Yukhaffaf anhumul adzabu masruran bi Ahmada. Diringankan azabnya karena senang bahagia menyambut kelahiran Ahmad Muhammad SAW. Fa kaifa billadzi tula umrihi. Bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi Ahmada masruran wa mata muwahhida. Dengan Nabi Muhammad SAW dia bahagia dan matinya dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitulah mereka dulu dibalas Allah Subhanahu wa taala. Kafir sekalipun bahagia menyambut kelahirannya, maka semua orang-orang yang sudah mengenalnya sebenar-benar pengenalan, mereka sangat lembut hatinya. Bagaimana Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa nanti kamu akan diusir dari kampung halamanmu, dan kalau umurku panjang, nyawaku ada, aku yang akan menolongmu. Abu Kharajiyun, ana, kata Nabi, apakah aku akan diusir dari kampung ini? Ya. Karena orang yang mau wahyu di akhir zaman itu salah satu sifatnya diusir dari kampung halamannya. Dan ketika engkau diusir, aku yang akan menolongmu. Apa yang menyebabkan lembut hatinya? Cinta. Kenapa sahabat menetes air mata meleleh memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena cinta. Almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Mailul qalbi ila syai'. Kecenderungan hati kepada sesuatu. Hatinya tidak cenderung kepada artis, hatinya tidak cenderung kepada pejabat, hatinya tidak cenderung kepada, hatinya hanya cenderung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita jaga, kita pelihara, kita rawat, sampai akhirnya kita tercatat sebagai orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenar-benar cinta mahabbah. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu memang betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi omong kosong besar kalau ada orang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya sanggup puasa sunnah, saya sanggup berjalan kaki ke Makkah Madinah, tapi tidak sholat. Karena kalau bukti cinta kepada Allah pasti sholat. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad pasti sholat, karena Nabi sholat. Tidak pernah Nabi meninggalkan sholat. Bagaimana orang mengaku cinta pada Nabi tak pernah sholat? Bagaimana orang mengaku cinta kepada Allah? Ini adalah bagaimana kecintaan kita kepada Nabi itu jangan hanya diukur dengan perasaan, karena ada syariat. Perasaan tidak bertepi, tepiannya adalah syariat. Logika akal tidak berbatas, batasnya adalah syariat. Syariat menjadi ikatan. Kalau tidak, ini hati yang tak bertepi ini hanyut dalam cinta sampai tak sholat. Gerakan-gerakan cinta, apa batasannya? Batasannya adalah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Semua kamu sudah kami berikan syariatnya, ada minhajnya, ada jalannya. Man sara ala nahjihi, man salaka maslakahu. Orang yang berjalan di atas jalan yang sudah dijalani oleh Nabi dan para sahabat. Maka kalau kita ikuti ini, insya Allah kita akan selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman yang luar biasa. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini pembahasan kita ini adalah untuk menguji lagi, bertanya lagi ke dalam otokritik. Apa betul saya ini cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Cinta kepada Nabi tapi yang banyak disebut diingat bukan Nabi. Cinta kepada Nabi tapi tak ada berkorban untuk Nabi. Cinta kepada Nabi tapi tak pernah rindu kepada Nabi, tak ada lembut hatinya untuk Nabi. Itulah 5 poin bukti cinta kepada Nabi SAW. Sebagaimana setelah itu saya serahkan kepada Bang Alvin Firdaus. Demikian Bang Alvin, kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, telepon bang. Oke, lanjut. Oke, tanya jawab bang. Baik, alhamdulillah. Kajiannya selesai, cuman tidak kondusif tadi ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru karena memang kondisinya sinyal di sana tidak mendukung. Kami izin dan Bang Kakak, kita langsung fokus saja masuk ke sesi tanya jawab. Ini kita sambungkan lewat telepon ya, lewat telepon. Jadi Bang Kakak bisa langsung bertanya lewat telepon. Kami persilahkan langsung dari Zoom ini, bagi yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Dari Ahwat dulu. Silakan angkat tangan. Umi Fatir boleh, Umi Fatir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ini kan saya kan Buka.